Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Eko Pristian. Saya ingin mempresentasikan etika bisnis dalam fungsi manajemen SDM. Adapun pendahuluan, perubahan lingkungan yang mendesak manajemen untuk membuka diri pada dampak perubahan lingkungan eksternal dan transformasi visi, misi, dan strategi serta adaptasi kultur, struktur dan sistem. Selanjutnya, harus ada perubahan konsep yang dulu mengandalkan superstars menuju konsep supersteam. Selanjutnya, perubahan yang ada harus didasarkan pada hubungan yang humanis. Pendekatan ini penting karena akselerator bagi terciptanya pola interaksi manajer dengan pekerja yang humanis. Slide berikutnya, perubahan paradigma. Secara teoretis, perlakuan manajer terhadap pekerjanya sudah berubah dari yang sebelumnya adalah synthetic paradis menjadi behavioral paradis. Sedangkan synthetic paradis memandang para pekerja sebagai objek dan behavioral paradis memandang pekerja yang lebih humanis. Menurut Peter F. Drucker menjelaskan bahwa esensi organisasi modern adalah mendorong dan mengorganisasikan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu agar dapat berfungsi produktif dan sekaligus meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki individu agar tidak mengganggu jalannya proses produksi. Solusi bagi kendala struktural. Solusi bagi kendala struktural telah dibangun oleh paradigma manajemen sintetik. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa adanya kesadaran yang pada gilirannya terwujud dalam pola hubungan manajer dengan pekerja melalui pendekatan teologis etis. Berikutnya, hubungan teologis etis dapat berperan sebagai akselerator sehingga terciptanya pola interaksi manajer pekerja yang humanis di mana kerja akan disarankan lebih baik oleh pekerja maupun manajer. Yang terakhir, pendekatan manajemen teologis mengarah pada keterlibatan dimensi spiritualitas dalam perilaku manajemen. Slide selanjutnya adalah teori kebutuhan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia hidup tak hanya di dunia saja, namun masih ada kehidupan di akhirat. Dalam Islam, kebutuhan tertinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan tertinggi yang menurut Maslow dikenal sebagai self-actualization, tetapi kebutuhan lain setelah dunia yang terkait dengan transcendental atau disebut self-transcendence. Self-transcendence merupakan suatu keadaan yang dapat dicapai melalui proses secara bertahap. Menurut Tri Yuwono menjelaskan bahwa kebutuhan ini dipengaruhi oleh iman, pengetahuan, tindakan sehingga menciptakan proses perkembangan diri menuju tujuan tertinggi atau transendental. Kemudian, self-transcendence. Manusia memungkinkan berada dalam kondisi dari tingkat tertinggi kebutuhan yaitu self-transcendence, memiliki 3 tingkat perkembangan yaitu 1. Amarah atau sifat kebintangan. 2. Lau amanah atau kemanusiaan. 3. Mut mainah atau keutuhan religius. Pada tingkat tertinggi inilah manusia mencapai kebutuhan tertingginya yaitu self-transcendence atau dikenal sebagai manusia yang takwa. Iman dan ketakwaan atau ketaatan membuahkan makna hidup dan keselamatan bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah dan ciptaannya. Secara teologis, etis, sebagai solusi dari kendala struktural manajemen, teologi etis berperan sebagai akselerator bagi tercipta pola interaksi manajer dengan pekerja yang humanis. Teologi etis tidak hanya bersifat himbauan, tetapi untuk mengubah manajemen yang selama ini cenderung menjadikan manajer dan pekerja sebagai alat produksi. Kemudian, akal dan hati yang berkualitas pasti akan membatasi perilakunya pada fitrahnya. Konsumsi yang melebihi fitrah adalah kebutuhan palsu yang justru akan merusak dirinya sendiri.
Terima kasih, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.